Assalamualaikum Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Anggit Nabila Ducayani, bisa dipanggil Anggit ya. Di sini saya akan melakukan KIE atau kampanye informasi dan edukasi mengenai resistensi antibiotik. Untuk tujuan dari KIE ini adalah menyampaikan pesan kesehatan kepada masyarakat, kelompok, ataupun individu. Dengan harapan bahwa dengan adanya pesan tersebut, masyarakat, kelompok, atau individu dapat memperoleh pengetahuan tentang kesehatan yang lebih baik. Nah, untuk Bapak atau Ibu sendiri, apakah sudah ada yang pernah mengetahui apa itu antibiotik? Menurut saya, antibiotik itu obat untuk infeksi. Ini juga untuk misalnya penyakit-penyakit karena kuman ataupun infeksi. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Baik, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai antibiotik ya. Antibiotik adalah obat untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Sebagai salah satu jenis obat umum, antibiotik banyak beredar di masyarakat. Hanya saja masih ditemukan perilaku yang salah dalam penggunaan obat antibiotik yang menyebabkan resistensi antibiotik. Bagaimana Bapak, Ibu, apakah sudah jelas? Kalau gitu ya, ya sudah jelas. Tapi antibiotik itu tujuannya untuk apa ya? Antibiotik ditujukan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Bisa dijelaskan mungkin untuk contoh-contohnya itu apa saja? Contoh antibiotik yang sering digunakan oleh masyarakat diantaranya amoxicillin, cefadroxil, erythromycin, ciprofloxacin, tetracycline. Saya lanjut untuk menjelaskan mengenai resistensi antibiotik ya. Resistensi antibiotik adalah di mana bakteri dapat bertahan hidup dari efek serangan antibiotik. Beberapa faktor yang mengakibatkan resistensi antibiotik adalah pemakaian obat antibiotik secara berlebih, meminum antibiotik untuk aspek luas suatu penyakit, underdosis atau kurang, membeli antibiotik sendiri tanpa ada resep dokter, berhenti minum antibiotik setelah merasa sembuh. Apakah ada yang ditanyakan? Terus antibiotik itu dampaknya apa ya? Akibat dari resistensi antibiotik diantaranya biaya kesehatan menjadi lebih tinggi, waktu perawatan yang lebih lama, membawa resiko kematian yang lebih besar, bakteri baik yang ada di dalam tubuh berubah menjadi bakteri jahat. Untuk cara mencegah resistensi antibiotik diantaranya meminum antibiotik sesuai resep dokter, antibiotik harus dihabiskan, membeli antibiotik dengan resep dari dokter, jangan asal membeli antibiotik ke apotek untuk penyakit yang dianggap sepele. Nah, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin Mungkin cukup, cukup. tidak ada. Ya, Sudah ada yang saya. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan KI saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulia Saputri. Di sini saya akan melakukan KIE terkait resistensi antibiotik dengan mbak saya. Nah, sebelumnya saya akan menginformasikan terlebih dahulu apa itu antibiotik. Jadi, antibiotik itu merupakan suatu obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri seperti itu. Jadi antibiotik itu kerjanya di dalam tubuh itu dia membunuh bakteri, tidak membunuh virus. Seperti itu. Jadi sejauh ini yang Mbak ketahui tentang obat antibiotik di pasaran itu apa saja? Mbak cuma tahu amoxicillin. Cuma itu saja ya. Jadi banyak sekali antibiotik yang ada di pasaran seperti cefadroxil, kemudian ciprofloxacin, kemudian ada juga tetracycline dan masih banyak lagi. Dan banyaknya antibiotik itu kadang itu masyarakat menggunakan antibiotik itu dengan sembarangan. Nah, hal itu dapat mengakibatkan resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini seperti kayak bakteri itu kebal terhadap antibiotik. Nah, karena bakteri kebal terhadap antibiotik, jadi penyakit itu lebih susah diobatin karena kan bakteri tersebut sudah kebal atau resisten terhadap antibiotik tersebut. Nah, akibatnya dari resistensi antibiotik itu yang pertama itu penyakit lebih susah diobati karena kan sudah resisten. Kemudian waktu perawatan juga lebih lama, kemudian biaya pengobatan juga lebih tinggi, seperti itu. Kemudian faktor apa saja yang mengakibatkan antibiotik itu seperti itu tadi. Kemudian cara untuk mencegah antibiotik itu apa saja? Kita juga bisa mencegah resisten antibiotik itu dengan cara meminum antibiotik itu dengan benar sesuai dengan resep dokter. Kemudian
menghabiskan antibiotik. Jadi apabila penyakit kita sudah sembuh, kita harus tetap menghabiskan antibiotik tersebut karena antibiotik itu tetap harus dihabiskan walau penyakitnya sudah sembuh, seperti itu. Kemudian apabila kita punya penyakit yang sepele, bukan sepele, seperti ringan, penyakit ringan seperti panas atau pilek seperti itu sebenarnya tidak perlu antibiotik karena penyakit tersebut kan tidak disebabkan oleh bakteri, jadi tidak diperlukan antibiotik seperti itu. Dan kita juga tidak boleh membeli antibiotik tanpa resep dokter, seperti itu. Dari sini apakah Mbak sudah paham? Paham. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore dengan Mbak Imas Nurfadila, umur 21 tahun. Iya, benar. Perkenalkan, nama saya Apoteker Gita. Di sini saya ingin memberikan informasi terkait antibiotik, di mana saat ini sering terjadi penggunaan antibiotik yang tidak tepat, sehingga dapat menimbulkan resistensi antibiotik, bahkan hingga dapat meningkatkan resiko kematian. Nah, untuk antibiotik sendiri merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit akibat infeksi bakteri. Cara kerjanya yaitu dengan membunuh bakteri atau menghentikan perkembangbiakan bakteri dalam tubuh. Perlu diingat bahwasannya antibiotik itu hanya digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri saja, tidak untuk mengatasi infeksi virus seperti flu. Nah, untuk contoh-contoh antibiotik yang biasa digunakan oleh masyarakat seperti amoxicillin yang digunakan untuk mengatasi infeksi telinga, infeksi kulit, infeksi gigi, dan infeksi saluran kemih. Kemudian ada ciprofloxacin yang digunakan untuk infeksi kulit dan infeksi saluran kemih, dan ada juga tetrasiklin yang digunakan untuk mengatasi infeksi kelamin seperti kencing nanah. Nah, untuk penggunaan antibiotik sendiri harus sesuai dengan resep dokter ya Mbak, dan harus dihabiskan karena jika tidak maka dapat menimbulkan resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik ini merupakan kondisi di mana bakteri dapat bertahan hidup dari serangan antibiotik sehingga dapat menyebabkan bakteri akan kebal. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan resistensi antibiotik seperti tidak dihabiskan, yang biasa digunakan oleh masyarakat, bahwasanya masyarakat menganggap jika tubuhnya sudah sehat maka antibiotik dihentikan, padahal hal itu justru sangat berbahaya karena dapat menimbulkan resistensi antibiotik. Nah, yang faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan bahwasanya perawatan yang lebih lama dan biayanya lebih mahal karena bakteri akan kebal, kemudian dapat meningkatkan risiko kematian. Nah, untuk mengatasi hal tersebut yang bisa dilakukan yaitu dengan mengonsumsi antibiotik harus dengan sesuai resep dokter dan harus dihabiskan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait antibiotik. Untuk memastikan Mbak Imas paham terkait apa yang saya sampaikan, bisa diulangi. Dari yang kita sampaikan, yang saya pahami adalah bahwa antibiotik merupakan obat untuk mengatasi infeksi bakteri, bukan infeksi virus. Cara pembuatannya harus sesuai dengan resep dokter dan juga harus dihabiskan, karena jika tidak akan mengakibatkan resistensi antibiotik dan juga akan menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik tersebut. Baik, sangat betul sekali Mbak Imas. Mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Mbak Gita atas informasinya juga. Halo, selamat sore Kak. Perkenalkan, nama saya Ditya Putri dari Farmasi. Izinkan saya untuk mengedukasi Kakak mengenai antibiotik. Nah, antibiotik itu sendiri itu adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, untuk tujuan dari antibiotik itu sendiri yaitu untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri tadi Kak. Kemudian untuk contoh-contoh antibiotik yang sudah dijual di pasaran itu ada banyak sebenarnya. Tapi yang sering kita temui itu seperti amoxicillin, itu seperti digunakan untuk infeksi kulit, telinga, gigi, dan juga saluran pencernaan ataupun saluran kemih. Nah, ada juga contoh yang lain untuk infeksi kulit dan juga yang lainnya. Kita harus pintar-pintar untuk memilih. Tidak bisa sembarangan antibiotik yang bisa kita gunakan. Di antibiotik itu tadi ada yang namanya resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik itu adalah ketika bakteri itu tetap bertahan walaupun sudah terkena efek dari antibiotik itu sendiri. Hal ini disebabkan biasanya oleh beberapa faktor, yaitu bisa jadi karena Kakak tidak meminum antibiotik sampai habis walaupun sudah diresepkan oleh dokter harus diminum sampai habis. Atau juga bisa Kakak tidak membeli antibiotik
sesuai dengan resep dokter atau tanpa dengan resep dokter. Atau bisa juga kakak meminum antibiotik, mengkonsumsi antibiotik itu secara berlebihan, tidak sesuai anjuran. Nah, efek dari akibat dari resistensi ini kak itu sangat berbahaya. Salah satunya itu kematian, dan untuk penyembuhannya itu sangatlah lama. Nah, kemudian bagaimana sih cara kita untuk bisa mengatasi ini? Kan untuk pencegahan dari resistensi ini, salah satunya kakak bisa membeli antibiotik itu secara resep dokter atau dengan resep dokter. Kakak juga harus menghabiskan antibiotik sesuai dengan yang dituliskan di resep. Juga untuk tidak membeli antibiotik tanpa menggunakan resep dokter. Begitu kak. Nah, mungkin cukup dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Cornelia Jinkaya Rimutayani, biasa dipanggil Yaya. Nah, untuk Ibu sendiri boleh disebutkan namanya? Saya Burina, Mbak Yaya. Oh ya Bu Rina. Iya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi dan edukasi mengenai resistensi antibiotik. Nah, apa Ibu bersedia untuk kurang lebih 3 menit untuk mendengarkan penjelasan dari saya? Bersedia, Mbak Yaya? Pertama, Ibu pernah dengar tentang antibiotik? Sudah pernah. Nah, menurut Ibu antibiotik itu apa Bu? Untuk mengobati infeksi itu. Nah, iya, jadi antibiotik itu ditujukan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Nah, obat ini itu bekerja dengan cara membunuh pertumbuhan bakteri di dalam tubuh. Nah, mungkin Ibu juga pernah dengar obat-obat antibiotik yang ada di pasaran seperti amoxicillin, pernah ya Bu? Iya, pernah. Nah, kalau antibiotik ini tidak diminum dengan tepat, itu nanti akan menyebabkan resistensi. Nah, resistensi antibiotik itu sendiri, di mana bakteri itu dapat bertahan di dalam tubuh. Jadi, efektivitas obatnya itu berkurang, jadi tidak bisa membunuh bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk faktor-faktor yang menyebabkan resistensi antibiotik ini sendiri, itu yang pertama ada pemakaian obat antibiotik yang berlebihan. Kemudian tidak dihabiskan atau berhenti minum. Jadi mungkin dirasa penyakitnya itu sudah sembuh, tapi padahal obatnya itu harus tetap dilanjutkan. Nah, kemudian membeli sendiri obat antibiotik tanpa resep. Nah, kalau sudah terjadi resistensi antibiotik, itu dapat menyebabkan nanti biaya kesehatannya itu bisa lebih tinggi karena dosis antibiotiknya itu nanti bisa dinaikkan, jadi berdampak pada biayanya. Kemudian waktu perawatannya juga lebih lama. Selanjutnya, bakteri baik dalam tubuh itu bisa berubah menjadi bakteri yang jahat yang akan merugikan tubuh kita. Nah, untuk cara mengatasi resistensi biotik tadi, itu yang pertama meminum obat sesuai dengan resep dokter. Kemudian kalau Ibu dapat obat antibiotik itu harus dihabiskan ya Bu. Nah, kemudian memberi resep sesuai resep dokter. Kemudian jangan membeli obat antibiotik sembarangan, jadi harus pakai resep gitu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, ada pertanyaan atau tidak? Berarti misalnya saya dapat antibiotik misalnya 10 tablet gitu ya, ternyata saya hari kedua menurut saya sudah sembuh, tetap harus diminum ya Mbak ya? Iya, harus diminum Bu, karena kalau tidak dihabiskan nanti bisa menyebabkan resistensi bakteri tadi. Nggak manjur gitu ya, nanti Iya. kalau udah lagi ya? Ya, Dari saya untuk menjelaskan tadi sudah cukup sekian. Terima kasih Ibu sudah bersedia untuk mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Halo semua, perkenalkan saya Fidelia Kusumarosari dari alumni FPLF dan PSBB 2021 dari Konpok 8. Di sini saya akan melakukan konseling informasi edukasi mengenai resistensi antibiotik kepada saudara saya yaitu Nora. Hai Nora. Hai Fidel. Setelah kita ketahui jika kita sakit, kita kan mesti berobat ke dokter kan. Nah, dari dokter sendiri itu kan mesti ada memberikan kita obat, salah satunya obat antibiotik. Nah, apa sih obat antibiotik itu? Antibiotik itu merupakan obat yang digunakan untuk mencegah dan mengobati infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Apakah ada contoh antibiotik lain selain amoxicillin? Sebenarnya di pasaran sana itu antibiotik tuh banyak yang beredar selain amoxicillin.
Contohnya itu seperti cefadroxil yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran kemih, terus ada ciprofloxacin yang digunakan untuk mengobati infeksi saluran nafas seperti sinusitis, pneumonia, bronkitis. Kita ketahui tadi, antibiotik itu ditujukan untuk mengobati dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini tuh bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh. Namun antibiotik sendiri itu tidak bisa digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh virus seperti flu, pilek. Nah, terlalu berlebihan dalam mengonsumsi antibiotik juga untuk mengatasi sebuah infeksi atau penyakit dapat menyebabkan resistensi antibiotik. Nah, resistensi antibiotik itu merupakan keadaan di mana bakteri dapat bertahan hidup dari serangan antibiotik karena bakteri tersebut telah berubah sifatnya yang kebal terhadap antibiotik. Yang menyebabkan resistensi antibiotik itu sendiri, dan apa akibat dari resistensi antibiotik? Nah, untuk penyebab resistensi antibiotik itu karena keseringan meminum antibiotik namun tidak dihabiskan. Karena semakin sering kita meminum antibiotik, maka semakin besar kemungkinan bakteri akan menjadi resisten. Artinya, antibiotik tidak mampu lagi merespon atau mengatasi jenis bakteri karena bakteri tersebut sudah kebal. Nah, penyebab resisten yang kedua itu karena penggunaan antibiotik yang salah. Nah, untuk mencegah resistensi antibiotik itu dapat dilakukan dengan membeli antibiotik sesuai dengan resep dokter dan jangan asal membeli antibiotik untuk mengobati penyakit sepele seperti panas, batuk, pilek, dan meminum antibiotik sesuai dengan resep dokter dan antibiotik tersebut harus dihabiskan. Nah, demikian komunikasi, informasi, edukasi mengenai resistensi antibiotik kepada saudara saya Nora. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irvianda Guana Permata, bisa dipanggil Vivi ya. Nah, di sini saya akan melakukan kampanye informasi dan edukasi terkait dengan resistensi antibiotik. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya kepada Mbak, apakah di sini saya mengganggu waktunya Mbak? Waalaikumsalam, tidak mengganggu waktunya sama sekali Mbak. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya dulu kepada Mbak, apakah Mbak mengetahui apa itu antibiotik? Antibiotik adalah suatu obat untuk mengatasi infeksi bakteri Mbak, yang saya ketahui. Iya, baik. Benar sekali ya Mbak, jadi antibiotik itu merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi akibat bakteri. Yang seperti sudah Mbak ketahui bahwa antibiotik ini merupakan obat umum yang sering beredaran di masyarakat. Tetapi masih banyak sekali perilaku yang menyalahgunakan terkait dengan antibiotik seperti peresepan yang berlebihan oleh tenaga kesehatan, kemudian persepsi masyarakat yang salah terkait antibiotik, dan cara meminum yang salah terkait antibiotik itu sendiri. Nah, mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan lagi Mbak? Nah, saya mau tanya Mbak, obat-obat apa yang kebanyakan beredar di masyarakat, obat antibiotik apa? Ya, jadi obat antibiotik yang banyak beredar di masyarakat itu seperti amoxicillin, kemudian ada cefadroxil, tetrasiklin, ciprofloxacin, dan erythromycin. Nah, cara kerja dari antibiotik tersebut yaitu membunuh dan menghentikan perkembangbiakan bakteri di dalam tubuh. Nah, apabila kita menggunakan antibiotik yang salah, maka akan menyebabkan resistensi antibiotik, Mbak. Resistensi antibiotik ini merupakan keadaan di mana bakteri telah kebal terhadap antibiotik yang diberikan. Oleh karena itu, infeksi yang terjadi akibat bakteri tidak akan sembuh. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak? Saya mau tanya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi resistensi antibiotik ya, Mbak? Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah penggunaan antibiotik yang salah, seperti meminum yang tidak sampai habis, kemudian meminum antibiotik yang berlebihan, dan penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Nah, jika ada resistensi antibiotik seperti itu, maka akan ada akibat yang ditimbulkan, Mbak, seperti penyakit yang tidak akan sembuh-sembuh, kemudian biaya perawatan yang lebih mahal karena proses penyembuhannya juga lebih lama. Nah, untuk mengatasinya sendiri, kita bisa menggunakan antibiotik sesuai dengan resep dokter, kemudian meminum antibiotik secara habis.
Nah mungkin sampai sini apa yang ingin saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Sudah Mbak, sudah cukup jelas penjelasannya. Baik, terima kasih kalau begitu Mbak. Sekali lagi saya tegaskan, untuk penggunaan antibiotik itu tidak sembarangan ya Mbak, harus dengan resep dokter dan meminumnya juga harus sampai habis. Karena kalau salah penggunaannya, maka akan terjadi resistensi antibiotik dan lebih fatalnya akan mengakibatkan kematian. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih ya. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Ya, perkenalkan nama saya Krista Kamilania. Ini sebagai delegasi FKFF, saya ingin melakukan edukasi kepada masyarakat terkait antibiotik. Jadi antibiotik itu obat yang digunakan untuk mengatasi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri. Nah, antibiotik ini memang banyak beredar di masyarakat umum, cuma kadang tuh masih ada kesalahan dalam penggunaan antibiotik yang bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Cara kerja dari obat ini tuh dengan membunuh dan menghentikan perkembangbiakan dari bakteri di dalam tubuh. Namun tuh antibiotik ini nggak bisa digunain untuk penyakit-penyakit yang disebabkan selain bakteri, kayak misal disebabkan oleh virus, flu gitu kan, itu nggak bisa. Jadi cuma penyakit karena bakteri aja. Terus terlalu berlebihan dalam penggunaan antibiotik ini itu juga bisa menyebabkan resistensi antibiotik. Nah kira-kira Mbak tahu nggak nih resistensi antibiotik itu kayak gimana? Kebal gitu. Iya bener, jadinya tuh bakterinya kebal karena mereka terlalu sering terpapar dari antibiotik itu. Jadinya lama-lama mereka bermutasi, terus jadi kebal, jadi lebih susah untuk dibunuh, lebih susah untuk dimatikan. Jadinya berdampak ke lama pengobatannya, jadi makin lama pengobatannya karena bakterinya makin kuat itu tadi. Terus akibat dari resistensi antibiotik ini ada macam-macam nih. Yang pertama tuh mengakibatkan semakin lama waktu perawatannya, jadi pengobatannya semakin lama karena bakterinya kebal kan. Terus itu juga berdampak pada biaya, jadinya makin lama biayanya juga makin banyak yang dikeluarin. Terus juga itu bisa bawa resiko kematian yang lebih besar. Terus juga bakteri baiknya itu bisa berubah jadi bakteri jahat loh Mbak. Iya ya Mbak. Iya bahaya. Nah untuk mencegah hal tersebut terjadi, kita harus melakukan pencegahan. Nah pencegahan agar nggak terjadi resistensi antibiotik ini ada yang pertama, minum antibiotik sesuai resep dokter. Terus yang kedua, antibiotiknya harus dihabisin, walaupun tidak sembuh pokoknya harus dihabisin. Terus yang ketiga, di antibiotiknya itu jangan asal-asalan beli ke apotik. Intinya tuh harus dengan resep dokter, harus dengan pengawasan dokter gitu lah, nggak boleh asal gitu. Iya Mbak, Saya jadi baru tahu banyak ini. ya pokoknya itu tadi sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Mbak udah mau memperhatikan. Saya juga berterima kasih ya Mbak, jadi saya dapat ilmu banyak. Iya, terima kasih Mbak. Selamat sore. Sore.